Dan gak tahu siapalah itu bapak dari bayi itu. Mama Mia. Hey guys, V-Kids, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Kali ini gue akan membahas selebgram. No shade to everyone, but this girl, as I was saying, selebgram, tadi maaf kucing gue tiba-tiba loncat. Ya, istilah atau panggilan ini dipakai dan didapetin sama orang-orang yang bisa dibilang memulai karirnya menuju ketenaran lewat sosial media. Either itu Instagram, TikTok, YouTube, whatever you post. Nah, yang namanya artis atau selebgram ini udah pasti banyak yang mantengin dan ngikutin. Seperti kayak kalian-kalian ini yang subscribe gue. Di samping itu ada juga nih image yang harus juga dipertahankan gitu loh. Apalagi kalau followersnya itu lebih dari 1.000 or 10.000. I need to do my good image right here. Tapi kalian tahu seberapa gilanya gue sama Nanami Kento, yang dimana image gue agak what the hell is that? To the point, sekarang tuh we need to be careful. Karena besar kemungkinannya si selebgram ini bakal di cancel dan kena amukan netizen tercinta sampai berujung karirnya itu bisa disabotage atau ditenggelamin. Nyatanya itu kejadian sama salah satu aktris luar negeri, Mandy Moore ya. Cuma gue pengen salah satu contohnya adalah Amber Heard. Nah, itu kan contoh yang luar negeri. Sekarang gue akan membahas tentu saja selebgram dari Indonesia tercinta ini. Yes, lebih tepatnya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, selebgram ini kenapa? Mungkin kalian udah banyak yang tahu dan pernah dengar dengan namanya. I'm pretty sure kalian tahu dia ini karena ada kasus. Regardless, anggap aja kalian baru dengar, alright? Now let's just get into the context real quick. Here's Paranormal. Selebgram Indonesia dari Semarang yang namanya Zafira Devi ini melakukan sesuatu yang gue ingin ngebahas latar belakangnya siapakah Zafira Devi ini. Mbak Zafira ini umurnya 28 tahun. She's older than me, tapi lebih pinteran gue kalau masalah kayak begini. Seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, dia ini adalah seorang selebgram asal Semarang. Di Semarang, Zafira ini kuliah lah di salah satu kampus Katolik dengan jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Jeleknya, setelah 3 semester ngampus, Zafira lebih mentingin karirnya, which is good, you know, work is work, sebagai selebgram daripada nyelesain kuliahnya itu. Untungnya bisa dibilang juga karirnya di dunia selebgram ini cukup berhasil lah, sampai si Zafira ini dapat tawaran menjadi model untuk salah satu agensi model besar di Jakarta. Pada saat itu Zafira udah jadi model sekaligus selebgram. Gue dari tadi ngomong selebgram mulu cause that's what she is. Di sini Zafira udah ngabisin banyak waktu di luar kota, terutama di Pulau Dewata alias Bali. Merofek kronologi kasusnya Zafira ini awalnya dari Pulau Bali itu sendiri. So anyways, let's continue. Zafira yang udah sering bolak-balik ke Bali, kali ini dia baliklah sama pacarnya yang berinisial J. Nah, sedikit informasi nih tentang si J. Dia berasal dari Singapura. With that being said, sampailah mereka di Bali ini, dan di Bali mereka memutuskan stay di salah satu hotel yang ada di daerah Kuta. Zafira dan J yang awalnya mau bersenang-senang as you know di Bali malah disambut dengan kejadian yang gak disangka-sangka. Waktu itu di bulan Oktober 2023, buset, masih fresh banget gak tuh? Zafira yang udah check-in hotel kebangun di jam 3 subuh karena ngerasa sakit perut yang sakitnya sakit gitu kan, semacam kontraksi orang mau lahiran. Zafira yang udah gak kuat juga akhirnya larilah ke kamar mandi hotel. Ini selebgram bener-bener ngelahirin seorang bayi laki-laki ya di dalam kamar mandi hotel sendirian. And even worse, si bayi yang baru aja lahir ya otomatis nangis kan ya. Zafira panik, dan dikarenakan ini selebgram jenius gak mau ngebangunin pacarnya yang lagi tidur gara-gara tangisan suara anak bayinya dia sendiri, langsung deh tuh buru-buru selebgram ini memasukkan bayinya ke dalam WC, berusaha untuk ngebuang bayinya dengan cara di flush. Tega banget sih, gue nggak bisa kebayang-bayang mana mukanya kayak begini kok bisa-bisanya gitu ngebuang bayinya sendiri. Ya tentu saja cara itu nggak berhasil dikarenakan otaknya yang sesendok ini. Si bayi yang udah berhenti nangis dibungkus lah itu kan pakai plastik sama si Zafira. Abis itu dimasukin lagi ke laundry bag. Kelar itu semua, Zafira langsung mandi buat ngebersihin badannya yang udah berlumuran darah. Dan masih di hari yang sama pada siang harinya, Zafira langsung pamit ke mas pacar dan check out dari
dari hotel tersebut. Lalu tanpa berpikir panjang, Zafira udah ngebooking flight pulang ke Semarang. Pertanyaannya, si bayi yang dalam laundry bag itu kemana? Tunggu dulu. Bayi tersebut dibuang setelah Zafira di drop di bandara. Iya, jadi si selebgram ini ngebuang bayinya di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Gimana kok nggak ketahuan? Bukannya airport banyak CCTV-nya? Tunggu bentar, let me tell you something. Gak perlu waktu lama. Sorenya bungkusan yang isinya bayi itu ditemuin lah sama salah satu staff petugas kebersihan bandara yang berinisial D. Pas pertama kali ngeliat bungkusan itu di tong sampah, si D ini punya firasat kalau isi dari plastik itu pasti sesuatu yang nggak mau dia lihat. Soalnya di sana si D juga ngeliat ada darah yang masih seger gitu di sekitar plastiknya. Aduh, karena takut dan penasaran, si D akhirnya memanggil 2 orang temannya buat nyari tahu dan ngebuka kantong plastik itu. Setelah dibuka, mereka melihat ada bayi di dalamnya. Langsunglah lapor dan memanggil polisi. Untungnya di sini pihak kepolisian bisa bergerak dengan cepat dan langsung mengecek CCTV yang ada di bandara. Gak perlu pakai lama-lama, pihak kepolisian yang dibantu juga sama petugas dari Angkasa Pura berhasil nemuin sosok perempuan yang terlihat dengan jelas 4K dari CCTV pakai blazer coklat dan celana pendek keluar dari counter check-in, jalan ke arah taman deket pembuangan sampah. Disitulah kelihatan si perempuan yang adalah si Zafira membuang bungkusan plastik putih yang isinya bayi. Di samping itu, si selebgram ini juga kelihatan diantar lah pakai mobil Daihatsu Sigra. Sedetail itu ya, yang ternyata adalah mobil taksi online. Dari data yang didapetin record taksi online tersebut, polisi bisa tahu lah kalau si Zafira ini berangkat dari hotel di daerah Kuta menuju ke bandara dan gak ada stop sama sekali, just one way. Now fast forward, setelah 4 hari penyelidikan dan koordinasi dengan pihak kepolisian di Semarang, akhirnya polisi berhasil deh tuh nemuin kediaman Zafira. Pada akhir Oktober 2023 sekitaran jam 5:30 sore, polisi berhasil menangkap si Zafira ini di rumahnya. Langsung deh tuh dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan, dan dia juga dengan mudahnya mengakui perbuatannya telah membuang bayi di lingkungan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Lusanya Zafira dibalikin lagi ke Bali buat dicek kesehatan. Ngapain coba ya dibalikin ke Bali? Orang Ma ini lagi gue minum dulu ya, dari tadi soalnya emak gue ngeliatin gue mulu gitu. I have to drink this y'all, so let me sip. Jadi gue ini lagi minum, is not a damn mineral water. Ini bukan air putih atau sirup, it is different. Gue lagi minum B1T Beauty First Time. Nah ini tuh minuman yang baru gue cobain sekitaran seminggu lah ya, setiap pagi. I do not know the result yet, tapi ini tuh rasanya enak banget, peach-licious. Jadi ini rasanya kayak ice peach tea. Gue nggak tahu ya boleh dimasukin es batu atau enggak. So anyways, from the get go dari video yang kalian lihat ini, emang kulit gue dari sananya udah agak kulit gua itu emang bersih. Sombong banget gitu, tapi beneran. Jadi end result gua minum ini belum tahu. Gua bakal update lagi in the next videos or in my Instagram stories. Alright, ada kandungan kolagennya, jadi ngebuat kulit kalian sehat, jadi lebih mulus. Now let's go back to the topic. Okay, as I was saying, dari rumah sakit Zafira ini dibawa lagi lah ke bandara buat diinterogasi lebih lanjut sama kepolisian bandara. Di sini dia ceritain ulang deh tuh kronologinya gimana sih kok sampai bisanya ngebuang bayi di bandara. Dari pengakuannya selebgram ini, motif dia ngelakuin ini semua adalah karena merasa malu dan gak tahu siapa bapak dari bayi. Jadi sebelum ketemu sama si pacarnya J ini, Zafira emang udah sering lah gonta-ganti pasangan dan berhubungan sama mereka tanpa pakai pengaman. I'm not even gonna comment on anything right here. Di satu sisi Zafira sebenarnya juga udah tahu lah kalau dia ini lagi hamil gede pas lagi sama si J ini. Tapi jelek ya, si Zafira ini nggak bilang ke si J, dan kalau diajakin buat berhubungan badan sama si J, Zafira tuh selalu nolak dengan alasan lagi datang bulan dan lain-lain. Nah buat nutupin perut hamilnya ini, si Zafira bilang dia biasanya pakai baju yang longgar. Alasan lainnya juga kalau dia nih baru pacaran sama si J selama 4 bulan. Dampak dari kasus ini tentu saja lah si Zafira ini dipertanyakan sebagai selebgram dan model yang katanya udah sekelas internasional itu. I'm not even joking. Lo lihat di artikel atau di YouTube orang lain, dia udah kelas internasional. Gak cuma itu aja, status Zafira sebagai mahasiswa di kampusnya juga udah dicabut dan dinilai gak berhak buat menyandang title sarjana dimanapun. Bisa dibilang juga selebgram ini udah di blacklist lah sama sebagian besar kampus di Indonesia karena perlakuannya itu ya
lebih dari menggelengkan kepala. Secara gitu kan, si Zafira ini udah tercoreng dengan rekor kriminalnya. Kabarnya sekarang si selebgram ini masih ditahan lah di kantor polisi Semarang atas pasal pembunuhan bayi yang direncanakan dan terancam 9 tahun penjara. Gue yakin gak nyampe 9 tahun, kayaknya banyak banget ya selebgram yang melakukan sesuatu, something stupid, dan they got away just easily like that, okay? Either with money or with, ya udah, lu tahu sendiri jawabannya itu. Gua nggak yakin dia sampai 9 tahun. Matter of fact, paling cuma 2 tahun. We never know. And that is the case, y'all. I know it is a short case, but I want you to know about this. At the end of this topic, I do not have any comment. Karena gue hampir ngasih komen setidaknya 5 menit sekali gitu ya dalam pembahasan ini. I wanna know what you guys think. Drop it in the comment. I will see it. You know that. And don't forget to like, subscribe, follow your girls on Instagram, #xmarissa. And if you are wibu atau suka anime, go ahead follow your girls on TikTok. I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Polisian yang dibantu juga sama petugas dari angkasa dari angkasa. Mak ini lagi